Health Talk pada pagi hari ini. Ya, monggo Dr. Rizky, waktu dan tempat dipersilahkan. Mohon maaf tadi sepertinya Dr. Rizky keluar ya, ini sedang mencoba untuk masuk kembali. Mungkin dari teman-teman bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu, disiapin catannya, terus duduknya juga di PW-in biar ilmu yang kita dapatkan pagi ini bisa lebih terserap dengan baik ya. Sambil ditunggu dulu ya teman-teman ya. Sudah bisa mulai, Dek? Halo? Ya, dokter, sampun, dokter. Ya, suara saya terdengar ya? Ya, terdengar, dokter. Ya. Oke, saya mulai ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini ada mahasiswa, ada koas, ada residen juga ya sepertinya. Ya, ini saya ini aja ya, berbagi aja untuk ya menambah pengetahuan ya. Ini karena sekarang kan banyak sekali kegiatan yang dilakukan di rumah ya, ada hashtagnya di rumah aja. Dan kalau untuk mahasiswa atau koas atau residen mungkin kegiatan ilmiahnya kan banyak dilakukan dengan melihat komputer ya. Nanti kita akan bahas apa saja yang bisa terjadi karena efek tadi ya. Slide T. Slide-nya. Ya, ini nanti ada beberapa yang akan kita bahas tadi. Apakah penglihatan bisa berubah karena kita di rumah saja terus, kemudian kelainan apa saja yang bisa terjadi, bagaimana mencegah dan mengatasinya, dan nanti ada tambahan sedikit tentang kelainan mata yang berhubungan dengan COVID-19 ya, karena mungkin di sini ada yang lagi jaga UGD ya. Nanti kalau ketemu pasien dengan kondisi mata seperti apa yang curiga ini gejala dari COVID ya. Lanjut, Dik. Slide selanjutnya. Ya. Kita mengulang sedikit ya tentang pandemi COVID-19 ini, dimulai dari Desember 2019, diklik aja, itu ada animasinya. Ya, Desember 2019 ya mulai dilaporkan adanya klaster pneumonia di Wuhan, di Hubei provinsi di Cina ya. Baru setelah itu ketahuan kalau ada suatu jenis coronavirus yang baru.
pada Januari 2020, WHO mengumumkan kalau ada outbreak penyebab virus baru. Dan pada Maret 2020, kalau tidak salah tanggal 11 ya, WHO mengumumkan kalau COVID-19 ini sebagai suatu pandemi. Berarti di seluruh dunia sudah terkena penyakit ini. Kemudian kalau tidak salah 1 minggu setelahnya ya di Indonesia, diumumkan suatu lewat Kepres tanggap darurat COVID-19 dan nanti diikuti dengan yang namanya PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Terus di bulan Mei ini bagaimana? Kasusnya masih cukup banyak ya, masih naik terus grafiknya. Kita belum tahu kapan COVID ini akan berakhir. Kemudian lanjut, slide berikutnya. Ya, diklik aja. Ya, ini saya ambil dari websitenya WHO kemarin ya. COVID ini sudah mengenai, sebentar yang tadi dulu. COVID ini sudah mengenai hampir 200 lebih negara di seluruh dunia ya, dengan jumlah kasus positifnya mencapai lebih dari 4 juta. Dan yang meninggal 200 lebih ya, hampir 300. Memang untuk case fatality rate-nya kan rendah, tetapi dengan jumlah yang cukup banyak dan menyebar di seluruh dunia ini yang membahayakan ya. Lanjut. Ya, awal kita dengar ya sering disosialisasikan flattening the COVID-19 curve ya. Kenapa kita harus melakukan itu? Karena kalau ini penyebarannya tadi sangat cepat ya. Penyebarannya sangat cepat, kasus positifnya menambahnya juga sangat cepat. Sehingga kalau kita tidak melakukan flattening the curve, apa yang terjadi? Grafik yang merah itu kita lihat ya, jumlahnya akan sangat tinggi, sedangkan kapasitas dari sistem kesehatan kita ya tidak hanya di negara maju ya, di negara berkembang apalagi itu terbatas. Sehingga kalau tidak dilakukan flattening the curve, akibatnya akan banyak kasus positif yang tidak mendapatkan penanganan dan perawatan yang baik. Dan mungkin akan meningkatkan dari case fatality rate-nya. Nah, kita harus melakukan yang namanya flattening the curve untuk menurunkan angka penyebarannya tadi. Caranya bagaimana? Ini di WHO sudah disebutkan seperti sering mencuci tangan ya, mencuci tangan baik dengan hand rub kalau misalnya tidak menemukan air ya, tapi lebih bagus lagi kalau ada air dan sabun. Kemudian melakukan physical distancing dengan kalau misalnya harus bertemu seseorang minimal jarak 1 meter. Kalau di WHO masih 1 meter ya, tapi mulai kapan itu mulai naik lagi menjadi 2 meter ya. Kemudian ada ini ya, mask for all. Tapi ini di WHO belum disampaikan, tapi memang ya sudah banyak negara melakukan itu. Kemudian menghindari tempat-tempat keramaian dan menghindari menyentuh mulut, hidung, dan mata. Kenapa? Karena mulut, hidung, dan mata itu tempat masuknya virus ke dalam tubuh. Dan yang terpenting adalah untuk ya menjaga diri dan tidak melakukan, kalau misalnya kita OTG ya, kita kan nggak tahu ya, kalau tanpa gejala kita juga bisa menularkan. Jadi memang paling aman adalah berada di rumah atau di rumah aja. Ya, lanjut deh. Nah, ini poster PSBB banyak ya. Ini saya ambil yang dari Kemendikbud. Itu diklik aja. Ya, di situ dilakukan diminta untuk melakukan belajar, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah ya, dan yang lain-lain tadi. Kemudian ya karena di rumah ini poster yang sering ditemui di sosmed ya, ada beberapa model orang-orang yang di rumah aja tuh ngapain aja ya. Kalau tadi yang sudah disebutkan moderator ya, ada lihat webinar, ada kuliah, ada dan sebagainya ya. Yang kita lihat banyak memang harus melihat ini ya, komputer, laptop atau HP ya. Lanjut deh.
Nah, bagaimana ada nggak efek dari melihat layar laptop, HP, TV yang terlalu lama itu akan mengubah penglihatan kita atau tidak ya? Ini kita akan bahas selanjutnya. Nah, mungkin sudah banyak yang sering mendengar yang namanya computer vision syndrome. Sebenarnya apa itu computer vision syndrome? Itu gejala dan tanda pada mata yang dirasakan akibat melihat laptop yang terlalu lama. Entah itu laptop, komputer, atau HP ya. Yaitu gambarnya seperti itu ya. Mungkin kalau koas karena bikin referat atau jurding ya. Kalau residen mungkin bikin apa? Laporan kasus dan sebagainya ya, sampai capek seperti itu ya, sehingga menyebabkan eye strain, itu matanya tegang, kemudian nyeri kepala, penglihatannya bisa kabur, matanya kering, dan ada nyeri di leher dan di pundak. Selanjutnya, apa penyebab dari diklik lagi aja. Nah, penyebab dari computer vision syndrome sebenarnya juga sudah disosialisasikan oleh Kemenkes ya. Tanda-tandanya tadi ya, penglihatannya bisa jadi buram sampai ganda, menjadi buram, nyeri kepala, matanya merah sama karena teriritasi ya, dan terasa kering. Dan penyebabnya apa saja? Yang pertama bisa karena pencahayaan yang jelek. Pencahayaan yang jelek itu dikatakan sebaiknya kalau kita melihat laptop itu kita tidak ini ya. Kalau misalnya di suatu ruangan sinarnya itu sebaiknya yang menjadi sumber sinar paling utamanya adalah laptopnya. Jadi kalau misalnya di dekat jendela atau bagaimana, ditutup gordennya atau jangan membelakangi atau di depannya ya. Sebaiknya di samping kalau misalnya ada jendela. Kemudian bisa karena ada glare dari digital screen-nya. Ini paling sering dulu kalau pakai komputer yang tabung gitu ya, Dek ya. Sekarang kan jarang ya, seringnya kan pakai laptop. Ini lebih jarang terjadi glare. Kemudian jarak melihat laptop komputernya yang tidak pas ya. Nanti ada gambarnya di bagian belakang ya, berapa sebaiknya yang dilakukan jarak bacanya. Kemudian posturnya yang tidak baik ya. Terus pasien tersebut juga seharusnya memakai kacamata, misalnya kalau pada usia yang sudah lebih dari 40 tahun kan harusnya sudah pakai kacamata baca ya. Mungkin dia tidak memakai kacamata baca, atau pasien-pasien dengan miop, hipermetrop, atau astigmat ya sebaiknya harus memakai kacamata bacanya. Terus penyebab yang lain ya bisa kombinasi dari beberapa faktor tersebut. Dilanjutkan, slide selanjutnya. Ya, diklik semua aja dulu. Melihat laptop itu beda ya dengan membaca buku, karena laptop, komputer, atau HP itu ada sumber cahayanya, dan sumber cahaya yang berasal dari alat-alat tersebut termasuk dalam sinar biru. Sinar biru itu sebenarnya berbahaya untuk mata, karena kita tahu ya kalau mengingat pelajaran fisika, suatu cahaya itu kan ada gelombangnya ya. Gelombang cahaya itu kalau makin pendek, maka energinya akan makin besar. Dan sinar biru ini termasuk yang gelombangnya pendek ya, sehingga dia energinya cukup besar. Ini kita bisa bandingkan gambar yang di sebelah itu antara sinar UV dan sinar biru. Kalau sinar UV itu karena panjang gelombangnya lebih panjang ya, dan energinya juga lebih sedikit, dia lebih sering mengenai bagian mata depan. Ya mulai dari konjungtivanya ya sampai lensa. Tapi kalau sinar biru karena energinya itu besar, dia bisa penetrasi sampai ke bagian belakang mata ya, sampai ke retina, makula ya. Terus lanjut. Nah, ini efek dari sinar biru, dia mengganggu melaninnya ya, bukan mengganggu ya. Melanin itu kan sebenarnya suatu substansi sebagai pelindung tubuh, ini secara fisiologis yang melindungi tubuh dari sinar UV dan sinar biru.
bisa ditemukan di kulit, di rambut, dan di mata. Ini secara natural untuk melindungi. Tapi kalau bertambahnya umur, melanin tersebut akan berkurang. Ya, pada usia 65 tahun dikatakan setengah dari proteksi melanin tersebut sudah menghilang, sehingga risiko terjadinya macular degeneration. Dan blue light ini kalau terkena terus-menerus, melaninnya juga akan mulai berkurang fungsinya, ya. Lanjut. Ya, ini gambaran retina. Retina itu di bagian dalam mata, kemudian ya, kenapa tadi bisa sampai ke makula, sampai ke retina ya tadi ya, karena panjang gelombangnya itu pendek, sinar energinya cukup tinggi sehingga dia bisa menembus sampai ke belakang bagian belakang mata. Terus ya, ada ini ya penelitian yang dilakukan oleh American Macular Degeneration Foundation itu melaporkan bahwa sinar biru itu bisa menyebabkan yang namanya age-related macular degeneration. Jadi dia mempercepat terjadinya ARMD. Ya kalau secara normal sih terjadi ya tadi di usia lebih dari 50 tahun, 65 tahun risikonya lebih besar, tapi kalau dia melihat sinar biru terus-menerus, tadi melaninnya makin lama fungsinya makin menurun sehingga menyebabkan ARMD yang lebih cepat diakselerasi karena melihat sinar biru terus-menerus. Lanjut, ini gambarannya ya, gambaran dari ARMD ditemukan drusen di bagian makula ya. Terus deh. Nah, ada lagi yang mengatakan bagaimana efek melihat tadi alat-alat tersebut pada kondisi kelainan refraksinya. Ini sebenarnya sudah banyak sekali, sebentar yang tadi, laporan ya yang menghubungkan antara aktivitas melihat dekat, termasuk melihat laptop, HP, komputer, dan sebagainya dengan pergeseran miopia dan progresi dari miopia sendiri. Ya, disebutkan memang bisa menyebabkan myopic progression, baik pada dewasa, apalagi pada anak-anak di mana memang bola matanya masih berkembang. Kemudian ada yang menyebutkan juga, ini ada penelitian yang melaporkan bahwa ada hubungan antara progresi miopia dengan jumlah jam aktivitas melihat dekat pada mahasiswa ya. Kemudian mekanismenya gimana? Disebutkan bahwa ada beberapa hipotesis bahwa miopia tersebut diinduksi kejadiannya sama dengan penelitian yang pada hewan. Jadi ada penelitian pada hewan itu meletakkan kacamata lensa minus ya, lensa minus pada depan korneanya sehingga fokus dari penglihatannya kan mundur ya. Jadi seolah-olah hiperopia ya, hipermetropia. Dan itu kalau dilakukan terus-menerus, kompensasi dari mata ternyata dia akan menambah panjang bola matanya. Ya, dan ini tidak hanya terjadi pada hewan yang masih anak-anak, ternyata bisa terjadi sampai saat dia dewasa. Ya. Terus lanjut deh. Nah, ini juga ada kalau tadi pada dewasa ini apalagi pada anak-anak ya, ada satu jurnal yang menyebutkan kalau ada hubungan antara melihat dekat dengan miopia pada anak-anak. Ini suatu penelitian meta-analisis. Di situ didapatkan odds rasionya, jadi kemungkinan untuk menyebabkan miopia pada anak-anak itu meningkat 2% ya setiap 1 dioptri pada melihat dekat 1 jam setiap minggunya. Berarti cukup besar ya efeknya. Kemudian lanjut ya. Ya tadi ya, jadi bisa menyebabkan perubahan dari refraksinya ya. Terus bagaimana kalau ya karena kita di rumah terus ini ya, kita melakukan kegiatannya kan harus melihat laptop ya.
Jadi kita lakukan ya proteksi dan prevensi untuk mencegah kejadian tadi. Ya, yang paling gampang adalah dengan sering mengedipkan mata. Ya, dengan mengedipkan mata membantu mata terlubrikasi ya, mencegah terjadinya dry eye. Dan nanti ada aturan 20-20-20, nanti di belakang ada gambarnya. Kemudian sebisa mungkin membatasi penggunaan alat-alat tersebut. Kalaupun memang harus memakai, sebaiknya sebelum tidur itu jangan melihat ya HP terutama ya. Jadi istirahatkan mata dulu sebelum tidur. Kemudian tadi ya untuk pencahayaan, kalau misalnya harus berada di suatu ruangan dengan sinar, kemudian kita juga melihat laptop, itu ada yang mengatakan cahaya ruangan jangan lebih gelap daripada laptopnya ya. Jadi minimal samalah antara laptop sama cahaya ruangannya. Dan kalau misalnya menggunakan lampu LED itu ya dia, itu kan juga sumber dari sinar biru. Kalau bisa ya pakai lampu yang malah kuning itu ya. Lampu kuning itu lebih aman karena tentu saja bukan sinar biru yang dihasilkan oleh lampu tersebut. Terus lanjut ya. Ya, ini aturan 20-20-20 ya. Apa itu? Mungkin semua sudah pada tahu. Jadi setiap 20 menit kita melihat ke layar laptop, kita berhenti dulu 20 detik untuk melihat sesuatu ya, objek di jarak 20 feet. 20 feet itu sekitar 6 meter ya. Jadi lakukan itu terus-menerus, kemudian tadi ya jangan lupa untuk berkedip ya. Terus lanjut ya. Ya, terus untuk pada anak-anak ini juga sering ada beberapa penelitian ya. Ini saya ambil yang meta-analisis. Jadi ada significant outdoor time for myopia prevention ya. Ini disebutkan, diklik aja. Ya, disebutkan memang benar-benar bisa mengurangi kejadian miopia ya. Jadi di situ anak-anak sekolahan diminta untuk beraktivitas di luar ya. Ada yang menyebutkan 14 sampai 15 jam seminggu, ada yang minimal 11 jam seminggu, ada juga sekolahan yang meminta ke orang tuanya untuk tiap weekend itu main di taman kota dan sebagainya ya. Jadi aktivitas di luar, dan ternyata memang bisa mengurangi kejadian miopia pada anak-anak tersebut. Lanjut. Nah, ini tadi kan ada penyebabnya postur tubuh yang tidak baik ya. Nah, ini postur tubuh yang baik seperti ini. Jarak antara mata dengan layar komputer atau laptop itu ini sekitar 40 atau 75 cm. Ada yang menyebutkan 1 hasta ini di tanganmu ini ya. Sepanjang itu minimal ya. Kemudian postur tubuhnya juga duduk dengan enak yang ergonomis seperti ini. Ya, jadi tidak sambil tiduran ya. Terus lanjut. Ya, terus bisa juga kita tadi ya ini gambarnya harusnya bukan sunglass seperti ini ya. Ya kalau misalnya harus pakai kacamata karena memang menderita kelainan refraksi, ya dipakai kacamatanya selama melihat laptop tadi ya. Terus sebisa mungkin kalau bisa kacamatanya yang ada filter sinar birunya. Lanjut. Nah, terus jangan lupa untuk mengkonsumsi vitamin ya. Bisa tidak harus minum vitamin suplemen itu ya, tapi dari makanan buah dan sayuran saja juga bisa ya. Yang penting buah dan sayuran yang berwarna ya. Dan kalau sayuran tentu saja yang berwarna hijau. Terus lagi deh. Ini untuk, nah ini tadi ya, tadi untuk yang aktivitas melihat dekat, bagaimana efeknya ke mata, ini sedikit tentang ocular symptom pada COVID-19. Ini yang paling sering ditemukan adalah follicular conjunctivitis ya. Follicular conjunctivitis itu ya konjungtivitis viral dengan gambaran ada follicle di konjungtivanya. Ya, ini paling sering
gambarannya seperti ini. Kemudian juga ditemukan kemosis atau udem pada bengkak pada konjungtivanya. Pasiennya mengeluhkan berair matanya, ada sekretnya, matanya merah, dan orange body sensation atau mungkin pasiennya sering mengeluhkan mengganjal ya matanya ya. Ya, lanjut deh. Nah, ini salah satu jurnal yang dilaporkan, ini pasien di Cina ya. Pada mata kanan, pada mata kiri, ini mata kanan yang A, mata kiri yang D, gambarannya hiperemis ya, injeksi konjungtiva, kemudian ada folikel di konjungtiva tarsalnya. Terus ini didapatkan pada hari ke-13 ya. Jadi memang jarang konjungtivitis ini sebagai gejala awal dari COVID-19 ya. Biasanya pada pertengahan dia terkena penyakit tersebut baru muncul dan lebih sering terjadi pada yang gejalanya berat ya. Jadi COVID-19 yang berat itu baru muncul gejala matanya. Kemudian dia akan menghilang selama ya sebentar aja ya, beberapa hari. Ini pada hari ke-17 sudah mulai kembali seperti normal. Terus lanjut yuk. Nah, ini juga ada beberapa laporan ya. Jadi memang biasanya ditemukan pada pertengahan kasusnya tersebut muncul, kemudian beberapa hari sudah menghilang ya. Dan paling banyak ditemukan matanya merah. Terus nah, tapi juga ditanyakan ya, apakah COVID-19 tersebut bisa ditularkan lewat air mata? Pada banyak penelitian tersebut masih belum jelas ya, tapi dikatakan risikonya lebih kecil ya daripada kalau lewat droplet. Kalau droplet jelas ya, itu merupakan transmisi yang paling utama. Tapi tadi ya, karena banyak juga pasien ini OTG seperti itu ya, gejala COVID-nya mungkin nggak jelas, tapi matanya merah, berair, dan bengkak mungkin. Jadi ini hati-hati untuk para dokter ya, mungkin dokter umum yang jaga di UGD atau residen harus berhati-hati kalau menemukan mata merah ya. Terus walaupun tetap ada risikonya, tapi ternyata kalau banyak penelitian juga disebutkan kalau di swab itu beberapa pasien hanya sedikit saja yang swabnya menunjukkan hasil positif COVID-19 ya. Jadi gejalanya ada, tapi pada hasil swabnya negatif ya. Jadi tetap harus hati-hati. Terus ya tadi untuk mencegahnya ya walaupun tidak lewat air mata, tapi tadi ya mata bisa sebagai tempat masuknya COVID ya, coronavirusnya, sehingga jangan sering memegang mata ya setelah memeriksa pasien gitu ya, cuci tangan ya seperti biasa ya, terus hindari memegang mata, mulut, dan hidung. Ya, sudah ya. Selesai deh. Ya, terima kasih. Selanjutnya bagaimana Aduh moderator? Mohon izin dokter, sepertinya untuk haulah ini sedang trouble, makanya saya gantikan terlebih dahulu nggih dok. Ya, sebelumnya terima kasih dokter atas penyampaiannya. Di sini saya izin menyampaikan ada beberapa pertanyaan yang masuk dokter. Ya. Ya, mohon izin ya dokter, untuk pertanyaan yang pertama, kalau mata kering dikasih insto, apakah diperbolehkan? Karena peserta ini pernah mendengar kalau pakai insto malah merusak mata, seperti itu dokter. Ya, satu-satu atau satu-satu deh? Satu-satu aja nggak apa-apa dokter. Iya dokter. Ya, insto itu sebenarnya juga air mata buatan ya, cuma kan isinya seperti air aja ya, elektrolit saja ya. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi insto itu kan juga ada bahan pengawetnya. Yang ditakutkan itu adalah efek dari bahan pengawet, bukan isi instonya sendiri ya. Tapi kalau misalnya terpaksa karena tidak menemukan air mata buatan yang lain, ya nggak apa-apa, dipakaikan insto. Gitu ya. Dokter. Ya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya ya dok. Ya.
saat tidak melihat layar suka lebih sering mengedipkan mata. Apakah itu disebabkan oleh screen time yang berlebih dan kira-kira bagaimana ya dok cara mengatasinya? Kalau tidak melihat layar, gimana deh? Kalau kondisinya sedang tidak melihat layar, peserta ini lebih sering ngedipin mata gitu dok. Dan apakah ini disebabkan oleh screen time yang berlebih dan kira-kira bagaimana cara mengatasinya? Tidak melihat layar malah sering berkedip ya. Iya dok. Uh, ya itu apa ya? Ya kalau sering berkedip kita lihat ininya sih kondisi matanya yang lain seperti apa ya. Bisa aja memang ada kelainan refraksi yang menyebabkan matanya nggak nyaman buat melihat ya sehingga sering berkedip terutama pada anak-anak ya. Jadi kalau bisa ya dilakukan pemeriksaan mata terutama untuk visus koreksinya ya. Oke dok. Untuk pertanyaan selanjutnya ya dok. Apakah memakai kacamata bisa sembuh sehingga tidak lagi tergantung dengan kacamata? Untuk kelainan refraksi ya, kalau kacamata itu fungsinya untuk membantu penglihatannya saja ya. Tapi kalau untuk menghilangkan bukan dengan kacamata ya. Untuk menghilangkan minus misalnya itu ya satu-satunya cara yang sampai sekarang ada ya dengan dilakukan bedah refraktif. Kacamata itu terapi untuk membantu penglihatannya sehari-hari, tapi bukan untuk menghilangkan. Gitu. Tapi kalau tidak pakai kacamata bagaimana? Ya bisa tadi ya, kalau misalnya harus pakai kacamata tapi tidak dipakaikan kacamatanya, apalagi kalau masih anak-anak dengan pertumbuhan bola mata yang masih berlangsung, ya nanti bisa menyebabkan amblyopia ya atau mata malas karena refraktif ya, karena kacamata yang tidak diberikan sesuai dengan kebutuhan pasien tersebut ya. Jadi kalau menghilangkan tidak, tapi kalau harus pakai ya dipakai ya sesuai dengan resep dokter. Itu ya. Iya dok. Terus? Coba masuk lagi. Iya, ini ada suaranya putus-putus, Dek. Oh, iya, dokter. Pertanyaannya, bagaimana cara mengistirahatkan mata sebelum tidur, dokter? Maksudnya ya, ya tidur itu mengistirahatkan mata. Ya ini tadi ya, kalau sebelum tidur jangan melihat HP dulu. Ya sudah, apalah ngapain gitu, tapi jangan melihat HP, laptop dan sebagainya ya. Ya terus ya tidur itu kan juga untuk mengistirahatkan mata ya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih dokter. Ya. Pertanyaan selanjutnya ini, apakah ada kadar wajar untuk memainkan handphone atau laptop waktu dalam satu hari itu kira-kira berapa jam agar matanya tidak rusak? Ya, ya itu memang sering ini ya, tapi tidak ada patokan sebenarnya ya berapa jam aman menggunakan komputer. Tapi tadi ya yang penting setiap 20 menit tadi berhenti selama 20 detik untuk melihat objek di jarak 20 kaki ya. Tapi kalau berapa jam amannya ya nggak ada sih Dek, nggak ada yang benar-benar menyebutkan maksimalnya berapa itu, nggak ada ya. Karena kondisi mata masing-masing juga berbeda. Mungkin kalau memang dia memang harus pakai kacamata, kemudian memang posisi tubuhnya juga saat melihat itu tidak baik ya, 1 jam aja mungkin dia sudah mengalami computer vision syndrome ya. Ini ada pertanyaan lagi dokter dari Bekasi. Dokter, ada pertanyaan dari teman kita dari Bekasi.
beliau merupakan profesinya ini seorang software engineer, jadi sekitar 2 tahun belakang ini selalu terpapar dengan laptop setidaknya 14 jam sehari, dan lalu pola seperti itu akan selalu dilakukan sekitar 5-10 tahun ke depan. Nah, kira-kira apakah ada penyakit mata yang dapat dialami ke depannya, dan kira-kira langkah preventifnya untuk mencegah hal tersebut bagaimana ya dokter melihat dari profesi ini? Itu. Ya, ya tadi ya. Usianya berapa itu berarti? Masih muda? Nggak disebutin ya? Ya kalau misalnya tadi terpaksa ya karena memang pekerjaannya. Tidak disebutkan untuk usianya dokter. Ya, karena pekerjaannya kan memang terpaksa harus itu ya. Tadi pencegahannya ya mulai dari postur tubuhnya ya. Kemudian pencahayaannya juga diatur, apalagi tadi ya memakai kacamata atau misalnya komputernya saja yang diberi filter untuk sinar birunya juga bisa ya. Kemudian makan makanan yang banyak mengandung antioksidan, dan terus kalau misalnya dia tadi bilang 5-10 tahun ya. Kalau misalnya tidak ada kelainan refraksinya, ya minimal setahun sekali dicek kondisi matanya ya. Tapi kalau misalnya sudah ada kelainan refraksi ya minimal 6 bulan. Kecuali kalau ada keluhan ya. Terus kalau kelainan apa yang bisa terjadi ya kemungkinan besar pasti dia computer vision syndrome ya kalau 14 jam sehari ya. Terus mata kering juga bisa ya. Ya itu aja deh. Ya tadi di materinya sudah ada ya. Sudah putus-putus ya, Paula ya. Dokter, ini masih ada beberapa pertanyaan lagi. Iya dokter. Ini masih ada beberapa pertanyaan lagi dokter. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah mode eye center pada handphone bisa membantu mata agar terlindungi dari kerusakan mata saat memakai gadget? Mode eye center tuh yang kayak apa ya? Ada yang tahu kan? Mode eye center. Yang nanti screen-nya warnanya bisa agak bening gitu, dokter. Yang night itu ya? Ya. Ya, itu juga ada penelitiannya ya. Ada yang menyebutkan kalau dengan kecerahan layar yang layar kecerahan yang lebih HP terutama ya, lebih rendah itu bisa menurunkan astenopia, dry eye dan sebagainya ya. Terus kalau yang blue filter nanti ya ada mahasiswa yang melakukan penelitian tentang ini ya, membandingkan pemakaian HP dengan blue filter dan yang tidak, nanti dilihat astenopianya seperti apa ya. Tapi kalau berdasarkan hipotesis ya harusnya yang dengan blue filter terus layar kecerahan yang tidak terlalu tinggi ya bisa mengurangi gejala astenopia dan dry eye-nya. Saya nggak tahu yang eye center tuh yang apa ya. Eye care dokter, mohon maaf, eye care. Eye care. Ya. Blue light filter itu ya berarti ya. Ini kami lanjutkan kembali ya dokter. Banyak pertanyaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya ini mengenai daun sirih. Nah, apakah daun sirih itu memang bisa mengobati iritasi mata atau tidak? Karena yang di masyarakat kan biasanya menggunakan daun sirih gitu. Nah, kalau misalnya memang bisa, bagaimana cara penggunaan yang tepat? Daun sirih itu yang dirimbang daun sirih ya? Ya itu malah rimbangan daun sirih malah ada risiko terjadinya infeksi ya, bisa dari bakteri atau jamur ya kalau misalnya menggunakan membersihkannya nggak benar ya, karena itu kan juga
bagaimana membuat sesuatu steril. Kalau masuk ke mata itu kan harus steril deh ya, tetes mata itu kan sudah dibuat sesteril mungkin. Nah kalau misalnya buat sendiri kita kan nggak tahu ya ini steril apa enggak, jadi malah rimbangan daun sirih itu menimbulkan risiko terjadinya infeksi pada mata ya. Ada beberapa kasus mungkin yang ditemui itu malah bisa sampai ke ulkus kornea ya, dari iritasi yang ringan saja kemudian malah dirimbang daun sirih jadi tambah parah ya, ketambahan jamur dan sebagainya, akhirnya terjadi ulkus kornea ya. Jadi tidak disarankan ya kalau misalnya mau dirimbang pakai daun sirih. Itu ya. Ini moderatornya putus-putus. Temannya ada yang membantu. Ya baik dokter, ini ada pertanyaan lagi. Ya. Ini dari Semarang. Oh iya, sebentar dokter. Ini ada pertanyaan dokter. Izin dokter, saya seorang mahasiswi. Ini selama masa PSBB ini kok mata saya sering merah dengan gejala ada titik kecil berwarna putih kekuningan di bagian sklera. Padahal saya jarang keluar rumah dan jarang terkena sinar matahari, itu kira-kira kenapa ya, dan cara mengatasinya bagaimana? Ada putih, titik putih di sklera deh, di konjungtiva mungkin ya. Ya bisa aja pasiennya karena lihat komputer terus ya. Tadi kan salah satu gejala CVS kan terjadi dry eye ya. Caranya, ya. Iya dokter. Karena dry eye-nya mungkin memang sejak awal. Kalau titik putih mungkin apa ya? Pinguicula apa ya? Atau pterygium, nggak tahu ya. Mungkin awalnya memang sudah ada dulu, kemudian karena ya di rumah aja lihat komputer terus ya, akhirnya terjadi mata kering sehingga memperparah gejala yang sudah ada ya. Ya dokter, tadi izinkan ya dok kan tadi. Oke. Nah tadi maksudnya itu titik-titik putih kekuningan dokter. Jadi titik-titik putih kekuningan di sklera seperti itu dok. Ya mungkin pinguicula ya. Ya dokter. Nah kemudian dokter untuk pertanyaan selanjutnya G. Ya. Apabila pada pemeriksaan autorefraktometer didapatkan miopia, tetapi gejala seperti mata kaburnya tidak muncul dan tidak mengganggu, apakah tetap harus menggunakan kacamata nggak dok? Oh di otoref ya? Iya di otoref. Ya, kalau penggunaan kacamata itu kan pemeriksaannya bisa objektif, itu contohnya dengan otoref ya. Terus subjektif jangan lupa ya, karena nanti yang memakai kacamata kan ya pasien tersebut ya. Jadi harus hasil yang objektif tadi yang dengan otoref harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan subjektif ya. Kalau memang di pemeriksaan subjektifnya ada kelainan refraksinya, harus pakai kacamata minus misalnya, ya baru diresepkan kacamata ya. Makanya kalau di optik-optik itu kadang kan hanya dengan otoref saja ya, itu belum tentu karena hasil otoref juga kalau alatnya jarang dikalibrasi bisa salah ya. Sehingga harus konfirmasi dengan pemeriksaan visus yang subjektif. Oke dokter. Itu ya dek. Ya dokter. Untuk pertanyaannya selanjutnya, ini dari teman kita Kudus. Ini pertanyaannya tentang mata silindris. Apakah mata silindris itu bisa diobati selain dengan operasi ya dok? Ataukah ada terapi yang sekiranya bisa mengurangi tinggi dari silindris ini? Kalau silinder, ya tadi ada pertanyaan kacamata tadi. Kacamata tuh memang tidak bisa menghilangkan ya, tapi untuk membantu penglihatannya, menghilangkannya ya memang saat ini hanya dengan bedah refraktif seperti lasik gitu ya. Terus untuk mencegah penambahan ya sama dengan kelainan refraksi yang lain ya. Ya dikurangi aktivitas melihat dekatnya ya. Kemudian sering melakukan kegiatan di luar rumah ya, dan melakukan
pencegahan untuk computer vision syndrome tadi, ya. Oke, dokter. Ini ada pertanyaan dari Koas sepertinya, dok. Ini jadi pertanyaannya adalah, jadi peserta ini memiliki 2 kacamata dengan kuat lensa yang sama, tapi beda aksisnya, dokter. Jadi untuk lensa silindrisnya ini berbeda gitu. Jadi oleh karena itu juga bisa berganti berganti gejalanya juga gitu. Kalau memakai yang satunya lebih pusing dan lebih blur gitu. Apakah perubahan aksis ini sampai 3 derajat ini akan sangat mempengaruhi nih, dok? Dan apakah bedanya berapa 3 derajat? 3 derajat, dokter. Dan apakah harus mengganti lensa dengan aksis yang sama atau bagaimana? Ya kalau 3 derajat harusnya nggak begitu ini ya, nggak begitu pengaruh ya. Karena kadang gini sih, Dik, kalau pemeriksaan itu tergantung alatnya juga ya. Kadang pemeriksaan di satu tempat dengan tempat yang lain hasilnya bisa berbeda. Makanya kalau misalnya sudah pakai kacamata, cek visus koreksi terus itu di tempat yang sama ya. Karena kadang Snellen chart-nya juga beda-beda ya. Ya kalau 3 derajat aja saya kira tidak begitu menyebabkan ini ya perubahan ya. Tinggal dia paling nyaman yang pakai yang mana aja gitu ya. Oke, dokter. Untuk selanjutnya ini masih ada pertanyaan, dokter, dari Pekanbaru ya. Ini peserta ini memiliki visus yang normal yaitu 6/6, dokter. Tapi saat mencoba memakai kacamata dengan dioptri setengah, minus setengah, mendapatkan penglihatan yang lebih baik gitu, lebih cerah. Apakah pada peserta ini diharuskan untuk menggunakan kacamata nih, dok? Pakai minus setengah terus kenapa? Lebih baik gitu, dok, lebih cerah gitu. Tapi visus awalnya sudah 6/6. Iya, 6/6. Ya kalau misalnya 6/6 dengan minus setengah ya saya ini sih dilihat emetrop atau enggak ya. Kalau misalnya 6/6 sudah cukup, ditambahkan minus setengah nanti malah terjadi over koreksi ya. Kalau sudah 6/6 ya sudah cukup ya, nggak usah pakai kacamata. Jadi kalau over koreksi tadi ya malah bisa beneran minus beneran ya. Menambahkan kacamata minus di depan mata yang normal tadi ya bisa menambahkan panjang bola matanya ya. Jadi kalau sudah 6/6 ya sudahlah nggak usah pakai kacamata ya. Ya, dokter. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, dokter. Ini di mana peserta ini memiliki titik coklat di konjungtiva bulbi, dokter. Saat ini tidak ada keluhan yang ada, tetap sekiranya apa perlu diterapi nih, dok? Atau kapan sekiranya perlu diperiksakan? Diperiksa dulu, karena kalau hiperpigmentasi bertambah terus-menerus juga ada yang namanya nevus dan sebagainya bisa berkembang terus ya, diperiksakan aja ya. Itu cuma hiperpigmentasi aja atau apa ya? Pigmen coklat ya? Iya, dokter, pigmen coklat. Ada lagi, Dek? Sebentar, dokter. Oh ya, ini ada pertanyaan lagi, dokter. Apakah jika minusnya itu kategori tinggi, apakah perlu dilakukan operasi? Apakah dengan operasi LASIK itu dapat hilang sepenuhnya, dokter? Atau sekiranya ada kriteria atau kategori khusus? Ya, untuk LASIK kalau setahu saya ya, tidak ada batasan minimal untuk minusnya, tapi yang ada malah batasan maksimalnya ya, karena tergantung mesin LASIK-nya juga. Ada yang menyebutkan minus 18, ada yang minus 15 ya, tapi kalau batasan minimalnya nggak ada, dan memang bisa sampai menghilangkan ya, sampai benar-benar nol, tidak memakai kacamata juga bisa. Tapi yang perlu diperhatikan mungkin ini ya, kalau LASIK itu kontraindikasi ininya kan usianya ya. Kalau usia di mana pertumbuhan bola matanya masih terjadi ya sebaiknya tidak dilakukan ya. Minimal
18 tahun ya. Jadi kalau sudah 18 tahun baru boleh dilasik. Tapi kalau tadi minimalnya nggak ada sih. Jadi kalau mau berapa aja -1 kamu mau dilasik ya nggak apa-apa ya. Kalau punya uang dan pengen nggak pakai kacamata. Iya dokter. Baik dokter, mungkin ini untuk pertanyaannya sudah dokter sudah terjawab semua insya Allah dari pertanyaan teman-teman gitu. Mungkin sekiranya untuk terakhir apakah dari dokter ada closing statement gitu, kata-kata penutup atau pesan yang ingin disampaikan dokter? Ya, ya terima kasih ya. Ini saya hanya sharing aja ya karena memang COVID ini ya, karena pandemi ini ya untuk tadi ya untuk mencegah penyebaran memang terpaksa kita harus di rumah ya. Terus kalau ya awalnya yang kuliah dan sebagainya bisa di tempat terbuka kan sekarang pakainya ya harus lihat laptop dan sebagainya, mengerjakan tugas mungkin mahasiswa tugasnya banyak banget ya Dek ya. Ya tadi ya untuk mencegahnya biar tidak terjadi computer vision syndrome ya. Terus nanti jangan-jangan setelah pandemi banyak yang jadi minus ya. Makanya itu dokter. Hati-hati tadi ya lakukan pencegahannya. Terus jangan lupa untuk makan banyak antioksidan ya, buah dan sayuran hijau. Itu aja sih. Iya dokter, baik. Sebelumnya terima kasih ya dokter atas penyampaian materinya dan juga kata-kata penutupnya seperti itu dokter. Semoga ini nanti bisa bermanfaat buat teman-teman agar bisa lebih melakukan langkah-langkah preventif ya dokter, karena mata ini juga cukup penting ya, sangat penting malah untuk kedepannya juga gitu, untuk kita beraktivitas dan lain sebagainya seperti itu dokter. Nah ini sebelum ditutup sebenarnya berniat foto bersama dokter. Caranya gimana? Ya, ini nanti mungkin teman-teman bisa hidupkan videonya terlebih dahulu ya. Ya, ini sudah bisa, nanti tinggal difoto aja. Mungkin teman-teman yang masih dimatikan videonya bisa dihidupkan. Dikasih aba-aba ya, Dek? Siap, dokter. Ini mungkin ada Khawlah, terus Aulia. Siapa lagi nih? Kak Ulfa, Dani, Ariel, dan sebagainya. Kalau sudah semua, langsung tag aja. Baik, sudah semua ya. Ya, kalau sudah nanti ini coba saya hitung ya, aba-aba. Baik, teman-teman. 1, 2, 3. Ulangi lagi ya. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih atas penyampaiannya. Ya. Ya dok, ya. Mungkin saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada salah. Dan juga mungkin tadi moderator sebelumnya Khawlah agak trouble ya dokter karena sinyal juga. Mungkin saya minta maaf juga dan juga terima kasih yang sangat banyak kepada dok. Mungkin saya cukupkan terlebih dahulu ya dok untuk Health Talk series kali ini, dan moga teman-teman silahkan mengisi feedbacknya di grup WhatsApp dan juga kritik dan sarannya bisa dimasukkan di situ, dan juga selamat bertemu di Health Talk yang selanjutnya. Ya, terima kasih dokter. Izin saya menutup ya dok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.